Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 24 November 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kapolres Pelabuhan Belawan bersama personil Polsek Medan Baru menangkap seorang pria yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di Jalan Syekh Kambing, Medan, Sumatera Utara. Aksi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampobolon bersama petugas opsional Polsek Medan Baru Aibtu Rodi Badurung berusaha menangkap seorang pria berinisial S pelaku percobaan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di Jalan Sikambing, Kelurahan Sekip, Kota Medan beberapa waktu lalu. Petugas mencoba bernegosiasi dengan pelaku yang mengunci salah satu pintu di lantai 1 dan nyaris dibakar pelaku dengan menyemburkan api dari balik pintu. Pelaku merupakan mantan abang ipar korban, juga sempat membakar sofa dan perabotan lainnya yang berada di lantai 2. Namun petugas dengan sigap berhasil menemukan pelaku yang berusaha kabur dari lantai 3. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampobolon mengatakan saat peristiwa terjadi ia dalam perjalanan menuju rumah ibunya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Mendengar adanya keributan, dirinya langsung menghubungi petugas polsek setempat dan bersama-sama menangkap para pelaku yang awalnya berjumlah 3 orang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 bilah senjata tajam berupa parang dan menangkap seorang pelaku lainnya yang bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara seorang rekan lainnya berhasil kabur. Sebelumnya pada minggu lalu, warga di Jalan Sikambing, Medan digegerkan dengan aksi percobaan pembunuhan terhadap satu keluarga pada sebuah rumah makan. Dalam video tersebut tampak seorang wanita berusaha meminta pertolongan dengan membuka pintu. Pelaku yang memegang senjata tajam tersebut bergumul dengan 2 pria dan 1 wanita. Pelaku berhasil dilumpuhkan korban dengan memanggil warga untuk meminta pertolongan. Ketika api sudah padam, kemudian saya bersama petugas Samapta, Pak Manurung dari Medan Baru, naik ke atas. Nah, di atas lantai 2, ternyata perampok tersebut sudah membakar beberapa perabot dan kemudian juga sudah tidak ada di tempat dengan maksud mungkin untuk mencegah pengejaran terhadap mereka. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kerusakan infrastruktur jalan provinsi di Pulau Nias semakin meluas. Saat ini kondisi terparah lainnya terdapat di kawasan Desa Hilimbosi, Kabupaten Nias Utara. Daerah ini merupakan lokasi langganan banjir setiap tahun sejak tahun 2014 lalu. Sementara belum tersedianya parit saluran air yang memadai pada 2 sisi jalan, sehingga material aspal hot mix yang dibangun pada masa rehabilitasi Nias pasca gempa tahun 2005 mulai mengelupas. Tidak hanya itu, beberapa titik jalan yang membentuk lubang karena kerusakan berat akibat digenangi air membuat konstruksinya semakin mengkhawatirkan. Menurut penuturan warga, kondisi kerusakan parah tersebut mulai terjadi sejak 1 tahun lebih setelah daerah tersebut sempat dilanda bencana banjir. Saat itu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana mengalokasikan anggaran untuk penanganan rehabilitasi infrastruktur jalan dan daerah aliran Sungai Sowu serta Sungai Muzowi pasca bencana banjir. Namun sejauh ini program tersebut belum terrealisasi secara maksimal, melainkan penanganan hanya diarahkan pada pembangunan tanggul di 2 lokasi. Warga dan pengendara berharap rencana pembangunan disarankan pada perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan penghubung Gunung Sitoli dengan Nias Utara. Hal ini dilakukan agar berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dan perekonomian daerah. Beginilah, kalau bisa ya ini diperbaiki lah. Karena kami ya merasa rugi. Ruginya ini mobilnya rusak terus. Jadi akhirnya kreditnya nggak dibayar gitu aja. Ini udah berapa lama kejadian kerusakan ini, Bang? Udah sekitar hampir 1 tahun lah.
Sejumlah masyarakat juga menyoroti hasil pemilu tahun 2019 lalu, termasuk 5 orang anggota DPRD Sumatera Utara asal daerah pemilihan Kepulauan Nias dinilai belum mampu menuntaskan persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah. Pemirsa, aksi pencurian di satu sekolah di kawasan Jalan Pertiwi, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang terekam kamera CCTV. Pelaku yang diduga masih berusia belia tersebut berhasil menggasak beberapa barang seperti kipas angin, alat wifi hingga 2 set komputer bilik sekolah. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang pemuda saat beraksi mencuri di salah satu sekolah di Jalan Pertiwi, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang menggunakan jaket ini diduga datang dari arah warnet yang berada tidak jauh dari lokasi sekolah. Dengan berjalan kaki, pelaku mengendap-endap dan langsung melompati pagar sekolah pada dini hari. Setelah berhasil memasuki areal sekolah, pelaku langsung meringsek masuk ke ruangan laboratorium komputer dengan merusak engsel gembok pintu kayu. Memanfaatkan situasi pada dini hari, penjaga sekolah sedang tertidur pulas. Pelaku berhasil membawa kabur 2 kipas angin, router wifi, dan 2 set komputer bilik sekolah. Kepala Sekolah MTS Ira Medan Nur Hidayah mengaku resah dengan keberadaan warnet yang buka selama 24 jam di lokasi tersebut dan kerap menjadi tempat judi online serta tawuran pemuda. Untuk kategori insurance, lihat dari CCTV dia masuk dari warnet depan sekolah. Yang itu depan sekolah, yang sebenarnya warnet ini sangat sudah meresahkan kami Pak di sekolah ini. Beroperasi 24 jam. Beroperasi 24 jam dan kemudian yang satu lagi kalau anak-anak pulang sering mereka cegat dan sering mereka tawuran di situ. Jadi ini sangat meresahkan kami lah dari pihak sekolah. Yang hilang komputer 2 set, kipas angin 2, kemudian wifi. Atas peristiwa kehilangan ini, pihak sekolah mengalami kerugian lebih dari 6 juta rupiah. Pihak sekolah sudah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Percut Setuan dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Pemirsa, tingginya intensitas hujan membuat air sungai Batanggaloga meluap. Kondisi ini menyebabkan 3 desa terendam banjir di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan ratusan rumah warga terendam banjir. Adapun ketiga desa yang terendam banjir yaitu Desa Parimburan, Desa Batang Nadenggan, dan Desa Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan. Karena tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi, menyebabkan 3 sungai yaitu Sungai Batanggaloga, Sungai Matang, dan Sungai Sihotang meluap dan merendam ratusan rumah warga. Kondisi ini membuat aktivitas warga di salah satu desa yaitu Desa Ujung Gading nyaris lumpuh total. Terendam banjir dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Sekretaris Desa Ujung Gading Wildan Habibi Harahap menyampaikan banjir ini disebabkan intensitas hujan tinggi membuat 3 sungai yang melintasi ketiga desa tersebut meluap. Ini terjadi banjir karena hujan sangat tinggi, airnya lubang-lubang menumpuk airnya hingga debit air menaik sehingga jadi banjir. Menurut informasi yang saya terima, artinya banjir ini terjadi pada 3 desa, yaitu pertama Desa Parimburan, Desa Batang Nadenggan, dan Desa Ujung Gading. Sampai saat ini untuk yang terparah itu pada Desa Ujung Gading. Ada berapa titik di Desa Ujung Gading ini, Pak? Untuk titik banjir yang ada di Desa Ujung Gading yang kita himbau dari masyarakat juga aparat desa setempat, ada 3 titik yaitu di Dusun Singkam, Dusun Sidonok, dan Dusun Sigerung Laut. Akibat banjir, sebagian besar warga Desa Ujung Gading terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena banjir. Pemirsa, tim SAR akhirnya menemukan jenazah Syakila, bocah wanita warga Jalan Pembangunan Ujung, Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang dilaporkan hanyut setelah terpleset ke sungai pada Selasa lalu. Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Amos F. Karukaro menjelaskan sebelum dilaporkan hanyut, Syakila bersama teman-temannya merayakan hari ulang tahunnya di pinggir sungai Kampung Kolam, Desa Kolam. Namun naas saat korban sedang mencuci kaki di pinggir sungai, korban terpleset dan hilang terbawa arus.
Teman-teman korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke warga sekitar. Warga yang mendapat laporan seketika berupaya melakukan pertolongan dengan menyisir aliran sungai kemudian melaporkan ke petugas tim SAR. Pencarian dan pertolongan rescue terampil Rory Ginting mengatakan setelah dilaporkan hilang kemudian tim SAR melakukan penyisiran pencarian terhadap korban dengan melibatkan berbagai unsur dari BPBD Deli Serdang, PMI Deli Serdang, Damkar, RBBS Medan, Rescue dan komunitas Gerakan Peduli Sungai masyarakat setempat. Pencarian terhadap korban dilakukan sejak korban dinyatakan hilang dan tenggelam pada Selasa lalu dengan metode penyisiran di sepanjang aliran sungai menggunakan perahu LCR. Tim SAR gabungan juga mengerahkan berbagai peralatan seperti alat pendeteksi sonar bawah air atau Aqua Eyes, underwater searching device, serta dengan cara skuting darat di sepanjang bibir sungai. Setelah menggunakan berbagai metode pencarian, pada hari ketiga pencarian tim SAR berhasil menemukan korban pada pukul 12:05 waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan meninggal dunia. Kami telah berusaha keras untuk mencari korban atas nama Sakila berumur 12 tahun. Pada hari ini tanggal 23 hari Kamis, tepatnya pukul 12.21 WIB, kami berhasil menemukan korban dengan keadaan meninggal dunia. Terima kasih buat SAR gabungan, Opsar, pencarian adik kami Sakila telah ditutup. Jenazah dievakuasi tim SAR dengan mengantarkan dan menyerahkan kepada pihak keluarga. Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM sangat dirasakan masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian para nelayan tradisional di pesisir Belawan. Nelayan tradisional yang berada di Jalan Hiu Pajak Baru Belawan, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, mengeluhkan dengan tingginya harga BBM jenis Pertalite Rp10.000 per liter. Para nelayan harus mengeluarkan modal lebih besar saat pergi melaut. Tingginya modal saat pergi melaut tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima, terlebih saat nelayan kesulitan mendapatkan ikan di tengah laut. Namun para nelayan tidak menaikkan harga jual ikan karena jika harga dinaikkan, daya beli masyarakat otomatis akan menurun. Nasrol, salah seorang nelayan, mengaku selama ini para nelayan hanya mengeluarkan Rp80.000 untuk membeli BBM dan makanan saat hendak pergi melaut. Namun setelah naiknya harga BBM, para nelayan harus mengeluarkan modal yang lebih besar, yakni sekitar Rp120.000 sekali pergi melaut. Tingginya modal melaut tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh para nelayan. Karena harga standarnya nggak tahu, jadi naiknya berapa nggak tahu. Kita tahun ini cuma segitu harganya. Jadi kalau kita bilang naik, macam mana kita ngambilnya memang segitu. Iya. Belinya. Jadi harga standarnya itu berapa? Kalau di harga standarnya 7.000, berarti itu naik. Iya. Kalau harga standarnya 10, ya itu turun berarti. Kan gitu. Makanya minyaknya diturunkan nggak mungkin. Ya kan gitu, Pak. Minyaknya kalau minta turun kita nggak mungkin. Mahasiswa aja demo nggak bisa turun minyaknya. Memang sudah naik. Harapan kami, Bapak Menteri berdoa supaya hasil tangkapan kami banyak. Udah itu aja. Karena kan kami tergantung pada hasilnya. Iya. Kalau hasilnya banyak, ya kami lumayan. Iya. Tahun 98 minum moneter kan? Iya, betul. Waktu itu ikan banyak. Kami dampak nelayan tidak terasa. Pemirsa, eksekusi lahan di satu rumah permanen di Jalan Air Bersih, Kecamatan Medan Kota berlangsung ricuh. Petugas Pengadilan Negeri Medan yang dikawal kepolisian sempat dihalangi oleh pemilik rumah dan warga saat akan melakukan eksekusi. Puluhan petugas kepolisian Polsek Medan Kota dan petugas jurusita Pengadilan Negeri Medan mengeksekusi lahan yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen. Eksekusi yang menggunakan alat berat ini sempat dihalangi pemilik bangunan rumah dan beberapa warga di lokasi kejadian. Permasalahan sengketa lahan ini bermula saat pemilik bangunan rumah permanen tersebut digugat karena diduga tidak memiliki dokumen yang sah atas kepemilikan lahan tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan putusan pengadilan bahwa lahan tersebut harus dikosongkan. Sementara itu, kuasa hukum tergugat Subhan Aulia mengatakan eksekusi tersebut terkesan cacat hukum dan terburu-buru. Dirinya juga menyesalkan sikap aparat kepolisian dalam eksekusi tersebut. Berpesan kepada aparat-aparat penegak hukum,
harus benar-benar pakai hati nurani menangani sebuah masalah. Saya berharap dari bapak-bapak media semua bisa melihatlah kebenaran itu tidak akan pernah namanya hilang dari dunia ini. Meski diwarnai dengan kericuhan, petugas gabungan kepolisian dan pengadilan negeri Medan tetap melakukan eksekusi dan merobohkan bangunan rumah permanen tersebut dengan menggunakan alat berat. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, untuk menyukseskan perhelatan event internasional Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan bersama Forkopimda Kabupaten Toba melakukan final check pengamanan di Bontean area venue F1 H2O Balige Kabupaten Toba. Pada kesempatan ini, Pangdam melakukan komunikasi langsung kepada Kapolda Sumatera Utara yang sedang berada di area perhelatan Aquabike Pelabuhan Paropo, Batu Horbo, Kabupaten Dairi melalui Zoom meeting. Pangdam menjelaskan event internasional Aquabike Jet Ski World Championship 2023 Danau Toba ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur tetap, yakni pengerahan pasukan TNI Polri yang disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk memastikan keamanan benar-benar terjaga. Event berskala internasional ini bukan hanya menyangkut nama baik Kabupaten Toba, Samosir, Dairi, dan Karo saja, namun juga nama Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu perlu dipersiapkan secara matang dan maksimal, terutama soal keamanan yang menjadi dominan TNI dan Polri. Pangdam kembali mengajak berbagai elemen masyarakat sekitarnya untuk ikut membantu keamanan dan kelancaran kegiatan. Sementara itu Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan kehadiran Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Forkopimda Toba untuk memonitor persiapan dari seluruh segi aspek keamanan agar dapat berjalan lancar. Bupati Toba Poltak Sitorus menyebutkan untuk menyukseskan perhelatan Aquabike 2023 ini, pemerintah Kabupaten Toba bekerja sama dengan panitia pusat hingga daerah dan Kemenpora telah berusaha keras serta dukungan keamanan dari TNI Polri. Dalam kesempatan ini, Bupati Toba mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut mendukung perhelatan Aquabike 2023. Terima kasih juga keterlibatan dari TNI, Polri, ya, Polda, Pangdam hadir di sini. Hari ini juga ada di sini untuk memonitor persiapan dari kita. Lihat tadi persiapannya sangat matang dan sangat bagus. Menunggu di Toba ini yang tanggal 25 hingga 26 dan juga event-event kita sudah mulai jalan. Side eventnya seluruh masyarakat Indonesia maupun yang ada di luar negeri hadirlah tonton karena ini eventnya event kelas dunia baru terbesar yang pernah dilakukan di dunia ini karena 5 hari dan juga melibatkan 4 kabupaten. Pemirsa, event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 mulai digelar hari pertama di Pantai Danau Toba, Sinalsal Tongging, Kabupaten Karo. Diikuti 22 pembalap, 18 dari luar negeri, dan 4 pembalap Indonesia. Hari pertama event Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Kabupaten Karo ini mulai menjajal venue atau lintasan danau. Atmosfer balap kelas dunia mulai terasa saat pembalap internasional memasuki kawasan waterfront Pantai Danau Toba, Sinalsal Tongging, Kabupaten Karo. Perlombaan olahraga air di Tongging Karo ini diikuti 22 pembalap, 18 dari luar negeri dan 4 pembalap Indonesia. Race pertama dimulai sekitar pukul 11 WIB dengan kategori Endurance World Championship, lintasan sepanjang 3 km dengan batas waktu 30 menit. Olahraga kelas dunia ini menjadi wajah baru pariwisata Danau Toba karena diikuti pembalap internasional yang telah berpengalaman di event dunia.
yang ditargetkan mendatangkan pengunjung dari mancanegara. Salah seorang pembalap dari Amerika Serikat, Red Tick, mengungkapkan kebanggaan dan senang ikut berlaga di event ini dengan panorama Danau Toba yang indah. Lintasan dan gelombang perairan Danau Toba berbeda dengan lintasan di laut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, harus fit dengan mental yang kuat untuk tampil maksimal dan mencapai batas waktu. Ya, pemirsa, hari ketiga Aquabike Jet Ski World Championship masih mempertandingkan kategori endurance yang berlangsung di kawasan Waterfront City, Pangururan, Samosir. Siapa saja atlet yang meraih gelar juara pada hari terakhir pelaksanaan lomba kategori endurance hari ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI, Widya Utami, langsung dari Pangururan, Samosir. Selamat sore Widya, silahkan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Kori, Budi, dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ketiga Aquabike Jet Ski World Championship yang diselenggarakan di kawasan Waterfront City di Pangururan, Samosir mempertandingkan kategori endurance atau ketahanan yang dimulai pada pukul 10:45 pagi tadi untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan untuk sesi kedua pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami sampaikan bahwasannya dari 3 daerah yang sudah dilalui oleh para atlet, kurang lebih 118 atlet yang mengikuti kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship untuk kategori endurance di 3 daerah, yaitu adalah di Karo, Dairi, dan terakhir di Samosir. Semua atlet, 41 atlet sudah melewati kurang lebih sepanjang 188 km kawasan Danau Toba. Dan untuk di kategori endurance hari ketiga hari ini di Samosir, yang dimana 22 atlet dari berbagai negara seperti misalnya dari Amerika, kemudian Prancis, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga Indonesia tadi sudah bertanding, dan bagaimana kemudian para atlet mengelilingi kawasan Danau Toba untuk memperoleh gelar juara, yang dimana kejuaraan ini, endurance ini dilakukan selama kurang lebih 35 menit di setiap sesinya. Dan untuk kategori endurance tadi yang baru saja berakhir kurang lebih 1 jam lalu, sudah diumumkan juga pemenangnya. Untuk di Samosir Cup hari ini, atlet asal Hungaria Georgi Kaza berhasil meraih podium tertinggi. Untuk posisi kedua ditempati atlet asal Amerika Anthony Reddick, dan posisi ketiga diraih atlet Uni Emirat Arab Rashid Al-Fayed. Selain itu, selain mengumumkan untuk juara pada Samosir Cup di sore tadi, juga diumumkan untuk juara dunia pada Grand Prix Indonesia 2023. Kami sampaikan bahwasannya Indonesia merupakan negara terakhir atau negara yang merupakan sebagai negara penutup pelaksanaan dari musim Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Untuk itu, juara dunia yang di mana nomor pertama itu diraih oleh atlet asal Prancis, Jean Bruno Pastorello. Kemudian untuk atlet yang meraih juara dunia yaitu adalah Anthony Reddick, dan untuk juara ketiga dunia yaitu dari Kuwait, Rashid Al-Adawas. Nah, pemirsa, kami sampaikan bahwasannya terkait dengan kategori endurance atau ketahanan, di mana pada kategori ini menuntut ketahanan para atlet untuk menciptakan putaran sebanyak mungkin dalam kurun waktu 35 menit agar dapat mengantongi poin tertinggi pada setiap sesinya. Untuk itu, sebenarnya di kategori endurance ini para atlet kemudian dituntut untuk bagaimana menyusun strategi untuk dapat menciptakan poin sebanyak-banyaknya, melakukan putaran sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu 35 menit. Nah, untuk Kori, Budi, dan juga pemirsa, tentunya pelaksanaan Aquabike Jet Ski World Championship ini harus didukung dengan cuaca ataupun kondisi cuaca dan ombak yang baik. Untuk hari ini sejak pagi tadi memang kami pantau di lokasi ini sempat terjadi gerimis begitu, namun menjelang sore hari justru cuaca semakin baik. Ombak juga kami pantau sangat baik sekali, dan tentunya sangat mendukung untuk pelaksanaan dari kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship. Dan tentunya dari pihak penyelenggara sendiri sudah sejak beberapa minggu lalu melakukan 2 kali homologasi gitu untuk mengecek bagaimana kemudian kondisi cuaca, bagaimana kemudian kondisi ombak, agar para atlet bisa melakukan ataupun melaksanakan lomba dengan senyaman mungkin, dengan sebaik mungkin. Dan dari sisi atlet sendiri juga mengatakan bahwasannya ombak yang menantang justru itu membuat adrenalin mereka juga kemudian semakin tinggi untuk bisa meraih gelar juara.
Selain itu, kami sampaikan juga bahwasannya masyarakat di sini antusiasnya sangat luar biasa. Mungkin sekitar ratusan ribu masyarakat sudah memadati Waterfront City ini sejak pagi tadi begitu, dan sampai sore tadi juga masyarakat benar-benar antusias untuk menyaksikan siapa kemudian yang menjadi juara di Samosir Cup dan juga siapa yang kemudian meraih juara untuk gelar dunia pada Aquabike Jet Ski World Championship untuk kategori injury. Dan besok kami sampaikan akan dimulai untuk kategori sirkuit di Bali Day dan kategori-kategori lainnya yang tentunya juga menarik seperti freestyle, ski ladies, paralel slalom dan juga roundabout. Tentunya informasi tersebut akan kami update terus kepada Anda pemirsa. Kembali ke Anda, Kori Budi. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa, sebanyak 20 ekor ikan koi di kolam kantor desa kemarin malam raib di maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang sengaja membawa alat tangkap untuk menjaring ikan yang hendak dicurinya. Dalam rekaman CCTV terlihat aksi pencurian ikan koi di kantor Kepala Desa Sukamandiri, Hilir, Kecamatan Pagar Berbau, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu mengendarai sepeda motor melintas di depan kantor desa. Seorang pelaku beraksi mencuri ikan dan yang satu pelaku lagi berjaga di atas sepeda motor. Kedua pelaku diduga sudah merencanakan pencurian ikan koi itu karena mereka membawa jaring untuk menangkap ikan yang hendak dicurinya. Kolam tersebut berisi lebih dari 20 ekor ikan koi dan kini hanya beberapa ikan saja yang tertinggal. Kepala Desa Sukamandi Hilir, Bahrul Ilmi, mengatakan ikan koi yang dipelihara di kantor desa ini sebagai hiasan untuk memperindah suasana di kantor dan masyarakat yang datang bisa melihat serta memberi makan ikan. Pencurian ikan koi ini sudah yang ketiga kali dan pihak desa sudah mengenal para pelaku dan kendaraan yang digunakan. Kami dari pemerintah desa sekali lagi kepada masyarakat yang mengambil ikan tersebut mohon ya tidak lagi mengambil karena apapun ceritanya ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Kami akan membuat surat laporan ke kepolisian apabila kejadian ini terulang kembali. Akibat perbuatan para pelaku, pemerintah desa mengalami kerugian jutaan rupiah. Diharapkan kedua pelaku datang ke kantor desa untuk mengakui perbuatannya. Jika tidak, kasus ini akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, pemirsa, biasanya harga kebutuhan pokok naik saat menjelang masuknya hari besar. Namun kali ini harga kebutuhan pokok tersebut justru naik di hari biasa. Harga kebutuhan pokok masih terus mengalami kenaikan, diantaranya adalah cabai merah. Hal ini disebabkan minimnya pasokan cabai merah baik dari Kabupaten Tanah Karo maupun Aceh. Seperti halnya di pasar tradisional Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, harga cabai merah tembus di kisaran Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah ini sudah dialami sejak 2 bulan terakhir yang diakibatkan tidak adanya pasokan dari daerah lain. Biasanya harga cabai merah dijual hanya Rp40.000 per kilogram, namun kini harganya Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah ini mengakibatkan pasar tradisional Tanjung Pura sepi dari pembeli. Salah seorang pembeli, Nur Asiah, mengatakan sangat sulit dengan kenaikan harga cabai merah ini karena para ibu rumah tangga terpaksa mencampur cabai merah dengan cabai rawit untuk kebutuhan sehari-hari. Semuanya yang tadinya harus makan cabai, tak makan cabai lah jadinya. Paling cari cabai yang bisa, mungkin cabai hijau gantinya yang lebih agak murah gitu kan. Ya, tolonglah dikondisikan kembali supaya rakyat tidak mengeluh. Kan kasihan rakyat, ibu ini kan rakyat juga, jadi kan yang lain-lain juga kasihan kan dengan harga yang terus melonjak begini. Bagaimana ibu-ibu mengatasi? Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi harga kebutuhan pokok yang tidak stabil dan kembali normal karena sangat berdampak untuk kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi dengan tuntutan ekonomi yang semakin sulit. Pemirsa, warga korban banjir bandang di Samosir membentangkan spanduk sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap PT TPL di Taman Sitolu Kehorba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
Kekecewaan mereka disebabkan beberapa minggu lalu banjir bandang dan longsor menimpa sejumlah desa di Kenegerian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir yang mengakibatkan sejumlah rumah serta lahan pertanian milik warga menjadi rusak tertimbun lumpur, bahkan menelan korban jiwa. Salah seorang warga Kenegerian Sihotang, Parasean Sihotang mengatakan, menurut informasi yang dihimpun dari warga, banjir bandang tersebut diakibatkan ulah dari aktivitas PT TPL di kawasan tersebut. Banjir dan longsor disebabkan minimnya resapan air di atas perbukitan atau hutan di daerah Kenegerian Sihotang. Parasean menambahkan sebelumnya masyarakat telah mengapresiasi DPRD Samosir yang telah mengembalikan hutan Sitongi-Tongi seluas 1.050 hektar. Dari hutan produksi PT TPL menjadi hutan lindung pada tahun 2012 silam. Namun hingga saat ini hutan tersebut masih tetap menjadi hutan produksi PT TPL. Masyarakat berharap kepada pemerintah agar dapat menghentikan seluruh aktivitas PT TPL yang ada di kawasan hutan Sitongi-Tongi. Kami sebagai masyarakat yang pernah menyatakan dan mengapresiasi DPRD Kabupaten Samosir tahun 2012 telah mengembalikan hutan Sitongi-Tongi seluas 1.050 hektar dari hutan produksi oleh TPL menjadi hutan lindung. Dan ternyata hutan tersebut saat ini masih tetap menjadi hutan produksi oleh TPL. Dan kami masyarakat Kenegerian Sihotang meminta supaya pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dapat menutup aktivitas TPL yang ada di hutan Sitongi-Tongi. Pemerintah Kota Medan mendorong setiap kelurahan untuk menjadi kelurahan ramah perempuan dan peduli anak atau KRPPA. Tentu hal ini harus sinergi, terintegrasi, dan terkolaborasi dengan program lainnya yang kaitannya dengan perempuan dan anak. Selama ini dalam menyelesaikan persoalan terkait perempuan dan anak, setiap instansi bergerak secara sendiri-sendiri sehingga tidak terintegrasi dan terkolaborasi. Berbagai permasalahan perempuan dan anak-anak yang terjadi saat ini, yakni masalah stunting, kekerasan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak. Terkait perempuan, misalnya permasalahan kekerasan serta mendorong pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan perempuan. Begitu juga terkait masalah kesehatan, yakni kematian ibu dan bayi. Tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong agar program Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak dapat diimplementasikan dengan multi pihak di tingkat lokal. Yayasan PKPA sebagai organisasi yang memiliki concern terhadap perlindungan anak secara inklusi telah melakukan berbagai upaya. Saat ini sebanyak 3 kelurahan yang didampingi PKPA dalam merealisasikan program KRPPA di Kota Medan, di antaranya Kelurahan Kuala Bekala, Kelurahan Seagul, dan Kelurahan Kampung Lalang, agar menjadi kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Harapannya dengan dilaksanakan launching Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini, Kelurahan Siagul terjadinya angka penurunan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tidak terjadinya perkawinan anak, dan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Siagul ini meningkat dalam kewirausahaan berbasis gender tersebut. Dengan dilaunchingnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini ke depan, suara anak dan perempuan dapat didengar sehingga tidak ada lagi tindakan kekerasan, termasuk dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Dan lewat MOU tentang kerjasama dalam perlindungan perempuan dan anak ini, memperkuat sinergi pemerintah dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan yang dirangkai dengan Hari Anak Sedunia juga dimeriahkan dengan talk show dan berbagai perlombaan, seperti mewarnai, bernyanyi, serta dialog dengan pemerintah setempat. Harapannya tentu kegiatan ini bisa berkelanjutan dan bisa menjadi berkembang, dan kita berharap masyarakat bisa terus mendukung dan ikut berpartisipasi bersama-sama sesuai dengan moto pemerintah Kota Medan, kolaborasi dan berkah, yang bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, menjelang pemilu serentak pada 2024, media cetak dan elektronik harus profesional dan kompeten
bersikap netral dalam menjalankan profesi dalam pemberitaan. Hal tersebut dikatakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik, di ruang kerjanya Jalan Adinegoro Medan kemarin. Varianda Putra Sinik mengatakan media memiliki fungsi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, sehingga peran media sangat penting dan harus netral. Jangan sampai memihak dan menjatuhkan antara lawan politik satu dengan yang lain saat musim kampanye nanti. Dikatakan saat menyajikan berita, media utamanya jurnalis atau wartawan harus profesional menjalankan tugasnya. Diharapkan para jurnalis ataupun wartawan jangan ada pemberitaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat memicu konflik. Selain itu, sikap netral dalam pemberitaan pemilu harus sesuai kode etik jurnalistik bahwa wartawan bersikap independen dalam menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk terhadap kontestan politik nantinya. Sehingga dalam penyajian berita harus berimbang dan bermakna serta memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak. Saya menghimbau kepada kawan-kawan wartawan, terutama anggota PWI, supaya menjaga netralitas, independen, jangan berpihak, menjadi wasit yang adil. Sampaikan informasi mulai dari proses pemilu sampai akhir pemilu. Jangan kita ada berpihak ke salah satu tim sukses maupun caleg. Kalau memang saudara mau ikut caleg silahkan, tapi harus sebagai pengurus harus mundur dan sebagai anggota PWI harus cuti. Ya, udah pasti ada sanksinya kalau saudara tidak mengikuti, kalau kawan-kawan wartawan anggota PWI tidak mengikuti aturan, ada sanksinya. Sanksi yang paling tegas adalah pencabutan kartu anggotanya. Sementara itu, pemirsa, Dewan Kehormatan PWI memutuskan kebijakan bagi para anggota PWI yang masih rangkap jabatan di kepengurusan dan anggota yang merangkap sebagai pegawai negeri sipil, PNS atau ASN harus mundur dari salah satu posisinya, yakni sebagai anggota PWI atau ASN. Demikian dikatakan Ketua PWI Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik, dari hasil rapat Dewan Kehormatan pada bulan lalu di Jakarta. Dikatakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar dan rumah tangga, anggota PWI dilarang merangkap sebagai PNS atau ASN, TNI, dan Polri. Jika terdapat masih merangkap, harus mundur dari keanggotaan PWI. Namun Varianda menambahkan, aturan mundur dari keanggotaan ini tidak berlaku bagi anggota PWI yang berstatus PNS atau ASN di lembaga yang terkait dalam kegiatan jurnalistik seperti Kantor Berita Antara, LPP TVRI, dan LPP RRI. Aturan PWI yang terakhir revisi PDPRT makin lebih tegas bahwasanya ASN tidak boleh menjadi anggota PWI kecuali ASN TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara. Nah, di luar itu semua ASN harus mundur dari anggota PWI. Ya, itu menjadi keputusan dari PDPRT. Berarti supaya tidak terjadi berlaga kepentingan, kan gitu. Bisa jadi kalau ASN kan udah pasti pemerintah. Kalau ini kan dia harus netral dan independen, tidak berpihak kan gitu. Pemirsa, pemerintah daerah Mandailing Natal menyetujui anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri sebesar 81 miliar. Penandatanganan kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang dilaksanakan di Komplek Perkantoran Bupati Mandailing Natal. Keputusan ini disetujui pemerintah daerah Mandailing Natal dengan menggelontorkan biaya kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar 55 miliar rupiah dan Bawaslu sebesar 17 miliar. Sementara untuk dana pengamanan Pilkada kepada TNI dan Polri senilai 9 miliar rupiah. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution mengatakan dengan persetujuan ini pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan lancar, penuh kegembiraan sehingga tercipta demokrasi yang aman dan damai. Kesiapan KPU dan pengawasan tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini kita sudah
tanda-tangani kesepakatan NPHD, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Izin Pak. Izin Pak. 1, 2, 3, 1, 2. Anggaran 55 miliar itu kan cukup besar. Tentu kami sebagai penyelenggara akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tahapan demi tahapan dengan baik. KPUD Serdang Bedagai bersama dengan Pemkab Sergai menetapkan kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah NPHAD untuk Pilkada Sergai pada tahun 2024 sebesar 33 miliar 480 juta rupiah lebih. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Sergai Agusli Matondang kepada awak media di sela kegiatannya. Pada kesempatan tersebut KPUD bersama dengan Pemkab Sergai telah berulang kali melakukan rapat bersama membahas besar anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024. Pada pembahasan tersebut terjadi tarik-menarik besaran anggaran dan kemampuan Pemkab Sergai akan keterbatasan anggaran yang ada. Dengan kesepakatan bersama antara KPUD Sergai bersama Pemkab Sergai terkait besaran anggaran NPHD sebesar 33 miliar 480 juta lebih. Biaya untuk pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 mendatang. Ketua KPUD Sergai Agusli Matondang mengatakan besaran jumlah anggaran NPHD saat ini jika dibandingkan dengan anggaran biaya pilkada pada tahun 2020 lalu lebih sedikit jumlahnya. Namun KPUD Sergai selaku penyelenggara siap mensukseskan Pilkada 2024 dengan besaran biaya yang ditampung di Pemkab Sergai. Begitu juga dukungan dari semua stakeholder yang ada untuk bersinergi guna mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Dan dihibahkan kepada KPU untuk Pilkada 2024 sebesar 33 miliar 400 sekian juta. Ya, anggaran tersebut sebenarnya dibanding 5 tahun yang lewat terjadi penurunan. Pemirsa, meskipun tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2024 masih belum dimulai, namun penyediaan anggaran untuk itu kini mulai disiapkan. Khusus wilayah Kota Gunung Sitoli termasuk menjadi daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan pemilu termasuk untuk pengawasannya. Pemerintah Kota Gunung Sitoli bersama Komisi Pemilihan Umum setempat telah berkoordinasi terkait perencanaan dana anggaran untuk biaya penyelenggaraan pemilu. KPU Kota Gunung Sitoli mengajukan biaya anggaran sebesar 32 miliar rupiah bersama dengan DPRD akhirnya disepakati menjadi 19,2 miliar rupiah. Menurut Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Soaah Lauli, dana tersebut nantinya dapat membiayai seluruh pembiayaan teknis penyelenggaraan pilkada seperti operasional dan penyediaan logistik pemilu juga akan didukung dana cost sharing berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara berkaitan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Anggaran penyelenggaraan pilkada tersebut sebagian mulai tertampung ke dalam perubahan APBD tahun 2023 serta akan menjadi muatan APBD Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2024. Dari sisi pendanaan, pemerintah Kota Gunung Sitoli sudah menyiapkan walaupun dalam keterbatasan anggaran kemampuan daerah pada saat ini, tapi kita sudah mempersiapkan. Di PAPBD 2023 juga sebenarnya kita sudah mempersiapkan sedikit untuk memulai tahapan awal pilkada, tetapi kan kita melihat bahwa tahapan pilkada itu belum ditetapkan sampai hari ini. Jadi ya memang sampai sekarang apa yang sudah kita tampung di PAPBD 2023 itu belum kita transfer ke KPU. Sementara itu penyaluran dana penyelenggaraan pemilu kepala daerah ini akan dituangkan ke dalam nota perjanjian hibah daerah NPHD bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 25 November 2023. Halo Sobat BMKG, bersama saya Sri Wahyuni yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Sumatera Utara pada tanggal 25 November 2023. Pada pagi hari, umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Dairi, Toba, Samosir, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Simalungun, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Padang Sidempulo, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Toba, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 23 November 2023 tidak terpantau. Untuk itu kepada masyarakat kami himbau waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan wassalam. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi lintas Andalas dari Sumatera Selatan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta timbulnya sengketa dalam pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kabupaten Palih terus memperkuat pencegahan terjadinya pelanggaran dengan sosialisasi ke masyarakat. Upaya memperkuat pencegahan dengan sosialisasi ke masyarakat adalah poin penting dalam mencegah pelanggaran serta timbulnya sengketa pemilu. Anggota Bawaslu Kabupaten Palih Fardinand saat rapat teknis pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran pemilu meminta semua Panwascam PKD dapat memahami tata kelola pengelolaan barang bukti setiap laporan masyarakat adanya pelanggaran pemilu. Jadi kan dari laporan, dugaan pelanggaran itu biasanya yang disampaikan oleh pelapor itu biasanya kan disertai dengan barang-barang bukti dan sebagainya. Dan jika memang proses bukti barang bukti ini tentu akan tetap disimpan. Nah, mekanisme tata kelola inilah yang menjadi penting agar sesuai dengan ketentuan. Biar barang bukti tidak menjadi celah sengketa gimana Pak Dani? Yang jelas biar tidak ada celah untuk terjadi sengketa, kami dari Bawaslu beserta seluruh jajaran itu memperkuat basis pencegahan dengan memperketat pengawasan dan sebagainya. Bawaslu Palih meminta masyarakat aktif mengawasi serta melaporkan adanya pelanggaran pemilu agar pemilu berjalan sukses dan lancar. Muhammad Husniawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumsel menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 lebih dari 80%. Untuk mencapai target partisipasi pemilih, KPU melakukan sosialisasi di seluruh wilayah di Sumsel. Sekian, terima kasih. Dan di sini panel B sedang mulai. Rekan-rekan sekalian, kontak DPD-nya di Jelang pemilu serentak 2024 mendatang, KPU Sumsel tengah melakukan persiapan logistik tahap pertama untuk pencetakan surat suara saat ini sedang dalam persiapan. Di Sumsel sendiri, jumlah pemilih di Sumsel tercatat 6 juta lebih per 20 Juni lalu, termasuk pemilih pemula. Dari jumlah tersebut, KPU mentargetkan lebih dari 80% partisipasi pemilih. Jumlah ini meningkat dari pemilu sebelumnya. Kami sudah menggencarkan sosialisasi di banyak tempat. Tadi juga dibahas nih dengan
bantuan untuk di billboard besar di seluruh daerah, kemudian di videotron, kemudian di stasiun, di bandara, di semua tempat akses publik yang dimiliki oleh pemerintah. Kami minta bantu untuk ikut mensosialisasikan pemilu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menaikkan partisipasi pemilih, satu. Yang kedua, kami berusaha untuk memfasilitasi semua rentang umur ya, mulai dari 17 tahun sampai itu, terutama yang milenial. Secara nasional kami ingin ada di 85% ya, tapi di Sumatera Selatan kan yang lalu kan kita ada, saya lupa angkanya, tapi kami nargetkan itu ada di 80% ke atas. Untuk mencapai target tersebut, KPU melakukan berbagai sosialisasi di seluruh wilayah Sumsel dengan bantuan pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya pemasangan banner dan billboard, serta videotron untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak golput. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alviniokori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.